Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanika. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Falakal hamdu wa lakal syukru 'ala dhalika. Allahumma salli wa sallim 'ala habibina Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya Rabbana, inna nas'aluka ilman nafi'ah wa na'udzubika ya Rabbana min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa 'ainin la tadma' wa nafsin la tashba' innaka anta ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Rabbana hasyurna yawmal qiyamati ma'a zumratil ulama wal awliya wasulaha wal anbiya wa ma'a habibika Sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Yang sangat kami cintai, kami muliakan hamba-hamba pilihan Allah, merindu keridhaan Allah, merindu kemuliaan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala yang kami cintai. Semoga seperti Allah memudahkan kita untuk berkumpul saat ini, kelak Allah memudahkan kita untuk bisa berkumpul di padang mahsyar bersama rombongan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kumpul kelak di surga Allah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga Allah memberikan kepada kita keistiqomahan di dalam meniti kemuliaan, keistiqomahan di dalam berkumpul di dalam kebaikan. Dan semoga Allah menjauhkan kita dari perkumpulan-perkumpulan yang dimurkai oleh Allah. Dan juga mari kita hadirkan syukur yang sesungguhnya kepada Allah karena malam ini kita telah dipilih menjadi hamba Allah yang bisa hadir di tempat ini, yang bisa berkumpul di tempat ini, di rumah Allah, untuk sama-sama kita belajar. Dan harus kita yakini kalau ini adalah pilihan Allah. Tidak semua orang bisa menghadiri tempat yang semacam ini. Mungkin dia adalah orang yang sangat kaya, pembantunya banyak, saat ini pun tidak punya kegiatan apa-apa, belum tentu dia bisa datang ke tempat semacam ini. Begitu sebaliknya, kalau sudah dipilih oleh Allah, lihat, biarpun badannya terasa sakit, bahkan mungkin kesibukannya seperti apapun, dia bisa menyingkirkan kesibukan lalu melangkahkan kaki ke tempat ini karena dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ada beberapa catatan sebelum mengadakan pengajian. Yang pertama, bagaimana agar ilmu itu mudah kita dapatkan. Kunci untuk mendapatkan ilmu adalah sederhana. Dituntut bagi yang menyampaikan dan yang mendengar. Yang pertama adalah tidak boleh ada kesombongan di antara kita. Karena kesombongan ini akan menjadi penghalang kebenaran. Baik yang menyampaikan ilmu atau yang menerima ilmu. Kesombongan menjadikan orang jauh dari petunjuk. Disabdakan oleh baginda Nabi, al-kibru batarul haqq. Kesombongan akan menjauhkan kebenaran, menjadi orang menolak kebenaran. Kebenaran yang disampaikan dengan cara sombong itu adanya di dalam hati, merasa dirinya paling baik, merendahkan orang lain. Kebenaran yang disampaikan dengan kesombongan tidak akan sampai. Dan kebenaran yang diambil dengan cara kesombongan tidak akan bisa diterima. Maka perlu kita tata.
kita selama kita di sini bersama-sama, bareng-bareng kita mencari ridha Allah. Yang paling mulia di antara kita adalah yang paling tulus di antara kita. Bukan jaminan yang memberi ilmu itu adalah yang paling cepat masuk surga, karena tergantung bagaimana hati yang menyampaikan ilmu tersebut. Ini yang harus ditata. Dan jika penyampai ilmunya juga dengan ketawaduan, tidak dengan kesombongan, tidak memandang orang lain dengan pandangan merendahkan, maka begitu mudah diterima oleh orang yang tidak sombong. Ada kisah kesombongan. Kalau kita hati sombong, kalau kita punya hati sombong kepada yang memberi ilmu, maka ketahuilah, biarpun kita belajar dengan Nabi Muhammad, gurunya Nabi Muhammad munculnya adalah Abu Jahal. Dengan siapapun kita belajar, kalau ternyata kita dengan kesombongan hati kita, maka jadinya Abu Jahal. Abu Jahal ini adalah orang yang selalu belajar dengan Nabi. Karena apa? Penasaran dengan ilmunya Nabi, karena ilmunya hebat. Abu Jahal senang dan percaya kalau Nabi Muhammad itu Nabi, cuman dia sombong. Sehingga kesombongan Abu Jahal menjadi sebab Abu Jahal menolak Nabi Muhammad. Padahal Abu Jahal bukan orang bodoh. Disebutkan Abu Jahal itu bisa menghafal semua wahyu yang turun kepada Nabi. Kalau bahasa sekarang hafid, penghafal Quran tuh. Penghafal Quran sombong, itu Abu Jahal model baru. Hafid. Abu Jahal juga menghafal hadis banyak, muhaddis. Ngerti ilmu hadis yang banyak. Dan faham fakih. Makanya kalau ada muhaddis sombong, itu Abu Jahal model baru. Abu Jahal hebat, cuman karena di dalam hatinya ada kesombongan, maka tidak ada artinya ilmu, biarpun yang menghantarkan adalah Nabi. Apalagi yang menghantarkan bukan Nabi. Kita belajar dengan Nabi dengan sombong, menjadi sebab kita tidak mendapatkan ilmu yang manfaat. Maka di rumus ini, kunci pertama yang harus kita hadirkan di saat kita belajar, jauhi kesombongan. Kemudian di saat kita mengajar, memberi, itu pun harus ditata hati. Karena suatu ketika memang Anda belajar, tapi suatu ketika Anda akan mengajar, mau tidak mau. Anda mendengar ilmu saat ini di tempat ini, lalu Anda pulang, sampai di rumah ketemu pembantu yang ada di rumah, atau anak-anak, atau adik kerabat, Anda menyampaikan. Maka di saat menyampaikan pun hilangkan kesombongan. Jadi kalau kiai, termasuk kami saat ini keliling ke sana kemari, bukan karena kami bagi-bagi surga, bagi-bagi surga kayak saya sudah punya surga saja. Sebenarnya kami keliling ke sana kemari karena kami mencari surga. Barangkali surga saya dibawa oleh orang Subang. Ada satu anak orang Subang datang ke masjid ini, dia jarang ngaji misalnya. Malam ini menghadiri pengajian, tak taunya sadar dia menjadi orang baik. Dulu maksiat, menjadi orang baik, tobat, lalu masuk surga. Coba, kalau ini ibu atau bapak orangnya, kemudian bapak masuk surga, kalau saya kepleset ke neraka, Anda tidak bakal tega biarkan saya di neraka. Pasti minta tolong, minta malaikat itu buya, gara-gara dia saya selamat, tolong angkat ke surga. Semoga tidak ada yang kepleset ke neraka. Lihat, jadi bukan saya bagi-bagi surga, memang jaminan saya. Ada jaminan surga hanya untuk Nabi Muhammad saja, dan beberapa orang yang telah diberi kabar oleh Allah kepada Nabi. Selebihnya tidak ada jaminan surga. Maka di saat menyampaikan ilmu pun Anda, di saat menyampaikan kepada pembantu, jangan dipandang dia pembantu, pandang dia umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan penuh kasih sayang dan cinta. Maka pandangan Anda di saat Anda menjadi ustadz, menjadi guru, kalau memandang orang lain dengan pandangan merendahkan, bukan menghantarkan hidayah, bahkan hidayah Anda yang akan hilang. Ada sebuah kisah, ceritanya adalah seorang alim, anggap saja ahli ibadah yang alim, kerjanya ibadah di atas bukit. Kerjanya ibadah di atas bukit, sholat, tahajud, puasa, hebat. Setiap hari begitu. Dan benar dia telah diberi oleh Allah banyak keistimewaan. Kalau berjalan mendung saja mayungin dia. Kalau orang sekarang nyebut wali, hebat dia. Tapi di sisi lain ada preman pasar,
orang yang badung bandel kerjanya di tengah pasar. Kami harap preman mendengar suara ini, karena ini adalah kisah spesial untuk preman sebetulnya. Preman pasar kerjaannya adalah membuat ontran-ontran gara-gara membuat keonaran di pasar. Pada suatu hari Allah menghendaki keduanya bertemu, sehingga yang ada di atas bukit sang alim ahli ibadah itu kehabisan bekal. Mau tidak mau dia harus pergi ke pasar, belanja ke pasar. Dan yang di pasar si preman badung tadi ternyata diam-diam di dalam hatinya itu rindu pengen ketemu sang kiai. Akhirnya Pak, pengen minta doa atau apa, naiklah sang preman pasar dan turunlah sang kiai yang di atas bukit. Keduanya berpapasan di tengah jalan setapak. Karena jalan setapak zaman dulu bukan jalan aspal besar seperti ini. Kalau jalan setapak ya hanya cukup satu orang berjalan. Jika berpapasan di tengah jalan setapak, jika tidak ada yang mengalah ya tabrakan. Dan di saat seperti itu lihat, sang ustadz ahli ibadah melihat sang preman, kenal. Sang preman melihat sang ustadz, kenal. Cuman bedanya sang preman itu kaget, kaget kagum, ya Allah, kok kiai turun, gemeteran dia, ketakutan. Sampai sang preman duduk di jalan setapak dan mengambil posisi minggir di jalan setapak. Dia tidak bisa berucap sepatah kata karena dikuasai dengan kekagumannya kepada ulama. Diam-diam biarpun preman rindu kepada ulama dia. Akhirnya dia minggir di jalan setapak dan tidak bisa berucap sepatah kata. Yang bisa ia lakukan adalah memberi isyarat dengan tangannya yang artinya mangga, silahkan, silahkan kiai, dengan tangannya. Sang kiai tadi tahu preman ini adalah bikin kerusakan di pasar. Siapa yang kenal preman? Sambil melihat sang preman dengan pandangan picik merendahkan, si busuk mau kemana dia? Tidak mengucapkan assalamualaikum kepadanya, tidak menyapa dengan baik, hendak kemana engkau? Apalagi di saat melihat sang preman mempersilakan dengan tangannya tadi, dia merasa berhak, memang ya saya memang orang alim, harus dihormati gitu. Melompat, dilompati itu sang preman begitu saja, tidak ada tegur sapa, tidak ada penghargaan. Apa sabda Nabi SAW? Lihat itu dua model manusia. Orang itu bandelnya kayak apa, diuji dengan bermacam kemaksiatan, tapi kalau masih mengagungkan kemuliaan syiar majelis taklim hormat, dengan ulama hormat, suatu ketika dia pasti akan mendapatkan hidayah. Dan dalam kisah tersebut, sang preman itu biarpun dia bandel jahat, ternyata dia ada kerinduan. Artinya rindu itu, biarpun preman kan misalnya petentang-petenteng, tapi di depan ulama dia tak tawadhu dia. Apa buahnya? Allah memberikan hidayah kepada dia saat itu. Begitu sebaliknya, lihat, biarpun orang alimnya seperti apapun, lihat, ahli ibadah seperti apapun, ini contoh dalam cerita tersebut, karena dia merendahkan orang lain, maka yang katanya ustadz ahli ibadah saat itu juga dicabut hidayahnya oleh Allah, karena telah memandang orang lain dengan pandangan merendahkan. Maka dari itu waspadalah wahai hamba Allah, siapapun dirimu, sebesar apapun amal yang sudah engkau lakukan, sebanyak apapun kebaikan yang sudah engkau lakukan, jangan sekali-kali memandang orang lain dengan pandangan picik dan merendahkan. Itu pandangan kesombongan. Akan tapi pandanglah siapapun yang ada di kiri kanan kita dengan pandangan kasih sayang, pandangan rahmat. Itulah mata Nabi SAW. Sungguh yang namanya ibadah kadang menjadikan kita sebab sombong. Jujur saja, habis ini Anda bubar pengajian jam 11, jam 10, setengah 10 atau perjalanan, mungkin suatu ketika Anda menghadiri majelis taklim yang agak malam, jam 12 selesai, jam 1 selesai, kemudian Anda melewati terminal atau alun-alun atau stasiun, ternyata di tempat tersebut sambil Anda berjalan menemukan perempuan melambaikan tangan yang pakai baju setengah badan, seorang wanita yang diuji dengan musibah kemaksiatan yang suka menjual diri. Anda melihat dia. Sekarang tanyakan di hati kecil Anda waktu itu, kira-kira kalau kebetulan Anda melihat yang sesungguhnya, apa yang Anda lakukan? Apa yang ada di hati Anda? Mungkin di antara kita langsung berkata, kasihan malam-malam, astagfirullah, sihan. Atau Anda menjadi orang yang seperti satu yang ini,
ya Allah astagfirullah, ya Allah ampuni dia, ya Allah itu umat kekasihmu Nabi Muhammad, kau uji dengan kemaksiatan, ya Allah jadikan itu adalah, hentikan kehinaan itu ya Allah, sambil menitikkan air mata. Mana kita? Kita sering melihat mereka itu dengan pandangan merendahkan, mentang-mentang sudah jebu haji, hadir majelis, ustaz, zikir sambil nangis. Kalau melihat orang seperti itu langsung merendahkan, kasihan, astagfirullahaladzim, la ilaha illallah, zikirnya zikir sombong itu. Siapa di antara kita di saat melihat wanita seperti itu? Itu umat Nabi Muhammad. Siapa yang di antara kita di saat melihat seperti itu kemudian kita menitikkan air mata? Karena itu umat Nabi Muhammad diuji dengan kehinaan, kemudian menengadahkan tangan kita memohon kepada Allah. Siapa di antara kita yang seperti itu? Kita sering dikuasai oleh kesombongan karena kebaikan yang sudah kita lakukan. Jujur, benar kita sering dikuasai oleh kesombongan. Mungkin di perempatan rumah Anda, itu gang kota Anda, kampung Anda, ada gardu. Tanpa sengaja suatu ketika, atau mungkin sudah setiap hari, Anda melihat ada anak mabuk di situ, main gitar, mabuk, sudah tidak peduli dengan orang lain. Anda habis pulang pengajian, apa kira-kira yang Anda lakukan kepada dia? Mungkin Anda langsung begitu saja karena Anda merasa jijik melihat dia. Itu bukan mata Nabi. Mata Anda adalah mata kasih sayang seharusnya. Coba kalau Anda menegur sapa dengan baik anak-anak preman tersebut, assalamualaikum, punten, lewat, tersentuh hatinya. Apalagi kalau Anda punya kue, Anda bagi dua dengan dia. Besok kalau Anda lewat, disembunyikan itu botolnya. Karena Anda punya kasih sayang masuk ke hatinya dia. Wih, tosok petentang, wah ajar, memabuk, wah perusak umat dan sebagainya. Bukan begitu dakwahnya Nabi SAW. Baru nanti kalau sudah diingatkan berkali-kali kemudian merusak orang lain, lain cerita. Wong lembut belum pernah kita lakukan kok buru-buru kasar. Dari mana pendidikan kita ini? Ini yang harus dilakukan. Makanya tadi kunci yang pertama adalah agar hidayah itu mudah kita dapat, kuncinya satu. Kita di saat belajar jauhkan kesombongan. Santri di kelas tuh ada yang sombong, suka ngetes ustadznya, ngetes, nggak bisa jadi orang alim, biarpun saat itu dia kelihatan lebih pintar dari ustadznya. Ada ya model ngetesan, misalnya santri yang paling ngerti ilmu nahwu, ustadznya tuh ngertinya ilmu fikih, nahwunya kurang, itu yang ditanya nahwu tok, pokoknya sampai ustadznya terpojok, sampai ustadznya nggak bisa ngomong, dipikir bangga hebat. Itu santri tersesat. Ada santri ngetesan guru tuh ada. Jadi kalau ada murid, bahkan adabnya menuntut ilmu, kata Syekh Zarnuji dalam kitab Ta'lim Ta'alumnya, adabnya seorang murid itu kalau dia mendengar omongan gurunya itu, kok gurunya itu ngulang masalah itu yang ke1000 kali, hendaknya adabnya di dalam mendengar seperti dia mendengar yang pertama kali. Sebenarnya itu lagi, wah ini alamat nyungsep, ilmunya alamat hilang itu. Maka jangan sampai memandang orang lain dengan pandangan merendahkan. Mungkin dia hari ini adalah bejat, mungkin dia hari ini pemabuk, mungkin dia pezina hari ini. Kalau dia kembali kepada Allah, Allah akan mengampuninya, menghapus dosanya, dan bisa mengangkat dia setinggi-tingginya. Akan tapi orang yang sombong bisa direndahkan oleh Allah, lalu menjadi manusia rendah yang sesungguhnya. Jadi nggak ada alasan untuk sombong setelah ini. Baik di saat Anda mengajar atau di saat Anda belajar, kebukalah. Kemudian yang kedua adalah adab. Adab tata krama. Adab itu adalah kunci untuk menuntut ilmu dan kunci untuk menyampaikan ilmu. Para ulama-ulama dulu beradab sekali. Adab itu akhlak, yaitu dimulai dari hati yang mencintai, hati yang hormat. Sampai dalam bahasa sederhana, ilmu yang disampaikan dengan hati akan diterima oleh hati yang baik. Makanya majelis ini harus ada adabnya, ada tata keramanya. Kalau orang di majelis tidak bertata krama, tidak punya adab, dia susah untuk mendapatkan ilmu yang manfaat. Baik yang mengajar, termasuk adab diantaranya adab dengan Allah terlebih dahulu. Bagaimana adab dengan Allah? Kalau bisa hadir di majelis itu dalam keadaan punya wudhu lagi. Kita tidak akan berani menyampaikan ilmu kecuali dalam keadaan punya wudhu, biarpun tidak wajib. Dan di saat belajar pun hampir tidak pernah punya batal wudhu, harus begitu.
Ini adab, karena yang akan kita terima adalah ilmu akhirat. Siapkan dirimu dengan bersih. Ini adab harus ada. Wudu, ngambil air wudu sebisa mungkin. Paling senang cuci muka kalau mau pamer depan orang, biasanya kan begitu kita. Tapi dengan Allah kenapa tidak pamer kesucian kita? Nah, ini termasuk diantaranya adabnya di saat kita menuntut ilmu. Biasakan dalam keadaan kita bisa mengambil air wudu. Kemudian Anda masuk, ini berlaku bagi siapapun, termasuk Imam Nawawi mengatakan adab yang kedua adalah, adab yang pertama mengambil air wudu, adab yang kedua adalah Anda hormati majelis tersebut dengan melakukan sholat 2 rakaat. 2 rakaat, kalau itu masjid sekaligus tahiyatul masjid, menghormat masjid. Kalaupun bukan masjid, lakukan sholat 2 rakaat, sholat sunat mutlak apa saja. Jadi mulailah tempat tersebut dengan Anda melakukan sholat jika mungkin. Tapi kalau majelisnya di lapangan terus sempit, ini ya nggak perlu. Tapi paling tidak Anda berzikir di tempat tersebut, niat yang baik. Kalaupun Anda menduga tidak bisa melakukan sholat di tempat tersebut, Anda sholat di rumah. Maka kata Imam Nawawi dalam kitab At-Tibyan, seorang guru ini adabnya kepada Allah di saat mengajar itu minta izin kepada Allah. Minta izinnya begini, ya Allah, aku nanti akan mengajar orang di kampung sana, berikan hidayah kepada mereka. Coba tanyakan, ini ustadz biasanya sibuknya menyiapkan materi biar ceramahnya hebat, bukan berdoa kepada Allah. Dipikir yang memberi hidayah adalah dirinya sendiri, bukan, yang memberi hidayah adalah Allah. Maka kata Imam Nawawi, kalau seorang ustadz mau ngajar, ustadznya dulu saya mulai ini. Paling tidak kalau memang di masjid di tempat tersebut bisa melakukan sholat 2 rakaat, lakukan sholat 2 rakaat. Kalau tidak bisa, menduga di tempat tersebut kita tidak bisa melakukan sholat, paling tidak di tengah malam sudah melakukan sholat, kemudian minta kepada Allah untuk jamaah yang akan diajar. Ini adalah syarat adab itu. Dan bagi penuntut ilmu pun hendaknya juga begitu, rindu kepada Allah. Sebelum berangkat Anda mungkin bisa melakukan sholat 2 rakaat. Bagi yang tidak punya uzur, lakukan sholat 2 rakaat, kemudian minta kepada Allah, ya Allah, aku akan melangkahkan kakiku ke tempat menuntut ilmu, sampaikan kesan dengan selamat dan berikan padaku ilmu yang manfaat. Allah yang memberi nanti. Ini adab kepada Allah. Kemudian juga adab kepada guru, tentu ada guru adab kepada murid. Guru adab kepada murid. Tidak pantas kalau gurunya cimaki, mana bisa hidayah bisa didapat. Cimaki, dasar kau, dasar kini, nggak ada guru begitu. Apalagi murid, guru saja kalau mencaci maki tidak menjadikan hidayah masuk ke hati seseorang. Kalau ada guru mencaci maki, dasar ini apa, nggak ada, nggak bisa masuk ke hati seseorang. Apalagi murid, apalagi seorang murid. Kemudian ini adalah sesama guru dengan murid, sesama saudara, sesama penuntut ilmu, harus ada adabnya. Jangan Anda melakukan sesuatu yang menjadikan sebab saudara Anda terganggu. Makanya termasuk ya adabnya, kalau sudah temannya sudah datang dari awal terus Anda datang terlambat, jangankah salaman menguter, nanti ganggu salamannya. Duduk yang manis, ya kan? Kemudian jangan ngobrol di antaranya. Kadang temannya mau ngobrol, dia mau mendengar, diajak ngobrol, noleh lagi. Kadang lagi ada lagi yang mencarai. Ustadznya ceramah, dijelaskan sama temannya. Ini juga lumayan mengganggu itu. Akan tapi Anda fokus. Itu adab dengan sahabat. Bahkan bantu sahabat kita untuk bisa mendatangi tempat ilmu, dan di saat menuntut ilmu, jadikan sahabat kita itu adalah senang. Kemudian yang kami ingin himbau lagi adalah, kami tidak pernah bingung atau gelisah dengan adanya anak-anak kecil. Bawa anak-anak Anda. Kami akan hadirkan tentang keutamaannya majelis ilmu ini. Ini mukaddimah hari ini harus dihadirkan agar Anda terpacu untuk rindu menghadiri majelis berikutnya. Anak-anak kecil, kami tidak pernah terganggu dengan kehadiran mereka. Mohon maaf, ini tempat ini mulia. Suatu ketika Nabi bercerita, innalillahi malaikatan, saya Imam Abbazar meriwayatkan satu hadis bahwasanya Allah itu mempunyai malaikat sayyaratan, malaikat yang kerjanya keliling. Allah mempunyai malaikat yang kerjaannya keliling mencari majelis zikir, majelis ilmu seperti ini. Kalau sudah ketemu malaikat ini, memberi kabar kepada malaikat yang lainnya
Malaikat yang lainnya diberi kabar semuanya. Dan setelah malaikat-malaikat pada tahu, malaikat itu serempak memohon kepada Allah, ya Allah, turunkan rahmat-Mu dan pengampunan-Mu kepada yang hadir. Serempak Allah menjawab dengan bi'izzati wa jalali, demi keagungan dan kemuliaanku, aku telah turunkan rahmat dan berikan pengampunan kepada mereka. Jadi kumpulan ini kumpulan orang beruntung. Jadi yang menjadikan perkumpulan ini istimewa bukan ustadznya. Ustadz saja nggak ada, murid juga nggak ada. Jadi kita bersama kerjasama untuk menghadirkan majelis pengampunan, majelis rahmat. Makanya anak kecil pun saya tidak pernah ragu untuk dibawa ke sini. Biarpun dia tidur, akalnya memang tidak mendengar, tapi rohnya dengar. Bawa bayi yang masih orok, masih merah ke tempat ini, nggak apa-apa. Bayi nangis saya tidak terganggu kok. Bayi nangis, anak-anak lompat-lompat ngomong, saya tidak terganggu. Yang penting ibunya diam. Tidak kan, saya tidak apa-apa. Nangis, tidak terganggu saya. Karena apa? Dia akan mendapatkan doa malaikat, mendapatkan rahmat. Sehingga nanti di masa depannya akan mudah dibawa kepada kebaikan. Karena apa? Sudah didoain malaikat. Kadang-kadang ini anak jadi alasan dulu sebelum punya anak, pengen punya anak. Kemudian punya anak suruh ngaji, ada anak di rumah. Terus bagaimana kamu ini? Dulu pengen punya anak, setelah punya anak nggak bisa ngaji jadinya. Bawa anakmu biarpun bayi orok ke sini, nggak apa-apa. Dan saya buka ini, bawa bayimu, jangan ada alasan, jangan sampai anakmu jadi alasan tidak ngaji. Justru anakmu ini agar bisa mendapatkan kemuliaan, agar bisa mendapatkan rahmat dari Allah. Biasa kita majelisnya dengan anak kecil rame, apa? Cuman biasanya gini loh ya, kalau ternyata anak kita kok nangis, ya segera langsung, biasanya tempatnya kan luas begini, bawa keluar, nanti diem, balik lagi. Jangan nangis, diem, diginiin tambah nangis nanti. Artinya apa? Kami tidak ragu kalau anak-anak dibawa. Tolong, jangan sampai Anda punya alasan tidak bisa menghadiri pengajian gara-gara anak. Mungkin Anda seorang suami, kenapa istrimu tidak ngaji? Nunggu anak. Kasihan dong, bawa anakmu ke sini. Bawa anakmu ke sini. Biar ikut mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai anak jadi penghalang untuk kebaikan. Saya berterima kasih kepada ibu kami, ayahanda kami yang tidak kasihan dengan anaknya bangunin pagi-pagi. Sekarang kan kasihan, jangan banguni. Saya sendiri juga punya penyakit kasihan. Akhirnya saya membanguni anak saya sholat subuh berjamaah. Itu ya Allah, kasihan, enak banget, kasihan. Akhirnya saya ingat, kalau ibu saya kayak saya, kayaknya enggak karu-karuan anaknya. Untung ibu saya tegaan, pagi-pagi dibangunin. Jadi kalau saya kasihan, jujur, saya punya anak membangunin pagi sholat subuh berjamaah, kasihan. Karena lagi enak tidur miring sana, losor sana itu. Ya Allah, kasihan. Akhirnya saya ingat diri saya sendiri. Kalau ibu saya kayak saya, kayaknya enggak karu-karuan saya jadinya itu. Jadi jangan ragu membawa anak kepada tempat kemuliaan, tempat kebaikan. Jangan ragu dibawa, ada rahmat yang Allah berikan kepada anak tersebut. Bawa. Baik, inilah yang perlu kita jadikan kaidah-kaidah di saat kita menuntut ilmu. Jangan sampai ada alasan. Bahkan kalaupun Anda sakit, datanglah biniatis syifa untuk mencari kesembuhan, karena ada rahmat di sini. Jangan Anda, pokoknya jangan sampai ujian-ujian itu menghalangi Anda untuk menghadiri majlis. Kalau Anda punya sakit, bismillah, saya akan menghadiri majlis ta'lim yang menyembuhkan Allah. Aku biniatis syifa untuk mencari kesembuhan dengan hadir majlis, Allah akan hilangkan. Seorang alim besar sudah divonis waktu umur 35. Divonis umur 35 itu kata dokternya, waduh, penyakitmu sudah bahaya sekali ini. Jadi hitungannya adalah beberapa bulan mati. Akhirnya apa? Ketemu gurunya, berita begini, datanglah majlis alim, majlis ilmu, semakinlah engkau rajin, Allah akan berikan kesembuhan insya Allah. Betul, semakin rajin untuk ilmu, meninggalnya bukan umur 35, 87. Anda harus urusi hubunganmu dengan orang tuamu, hubunganmu dengan saudaramu, hubunganmu dengan pasanganmu, hubunganmu dengan anakmu, hubunganmu dengan pembantumu. Jangan dianggap dia binatang, itu bisa menjadi sebab Anda masuk neraka. Ayo dibenahi. Hubunganmu dengan tetanggamu, hubunganmu dengan orang jahat kepadamu. Bagaimana kita bersikap dengan orang yang jahat kepada kita? Ini semua punya ilmu, perlu ilmu yang tidak mungkin disampaikan dalam waktu semalam. Ingat, kemanapun Anda belajar dengan siapapun, tata hati, hati mencintai, hati hormat, hati yang tidak sombong, agar Allah bukakan ilmu. Ada ilmu nanti, ilmu laduni,
ilmu laduni yang Allah titipkan di hati anda sekali langsung tanpa perantara. Tapi ilmu laduni itu syaratnya belajar ilmu zahir dulu, kita menghafal, kita menghadiri majelis taklim dengan tulus, tiba-tiba Allah beri ilmu laduni di hati anda, tiba-tiba anda punya pemahaman yang benar. Itu laduni. Laduni itu adalah Allah menitipkan kepada anda ilmu, bisa tiba-tiba anda bisa semakin rindu kepada Allah, tahajudan, kemudian senang, tiba-tiba nasihati anak itu, kok bisa saya ngomong begitu, nasihat suami bisa. Itu namanya ilmu laduni yang Allah berikan kepada anda. Karena apa? Karena anda telah tulus di dalam menata hati anda karena Allah subhanahu wa ta'ala.